Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, berikut kita akan membuatkan tutorial bagaimana cara memasukkan artikel ke dalam sebuah jurnal. Nah, bahasa memasukkan di sini lebih dikenal dengan istilah namanya adalah submit. Jadi, bagaimana cara mensubmit artikel ke dalam sebuah jurnal. Tentu saja di sini saya akan mencontohkan jurnal untuk mahasiswa ya di Triguna Dharma, yaitu Jurnal Sistem Informasi Triguna Dharma atau Jursi TGD. Bisa juga hal yang sama diterapkan di Jurnal Sistem Komputer Triguna Dharma. Atau jika rekan-rekan ingin mensubmit di jurnal lain, tata caranya juga sama seperti itu. Nah, tapi yang perlu diperhatikan adalah pada tutorial ini adalah untuk submit ke jurnal dengan versi OJS-nya adalah versi OJS 3. Artinya, ketika nanti jurnalnya menggunakan versi OJS 2, maka tata caranya sedikit berbeda. Nah, bagaimana membedakan jurnal yang versi OJS 2 dengan OJS 3? Maka nanti teman-teman bisa melihat dari fitur ketika submit. Nah, nanti jika rekan-rekan ingin mensubmit, kemudian melihat video ini sebagai tutorial, dan ternyata tampilannya sedikit berbeda, maka bisa dipastikan jurnal yang teman-teman akan submit itu adalah menggunakan versi OJS 2. Seperti itu. Karena pada tutorial ini saya menjelaskan untuk jurnal dengan versi OJS 3. Baik, langkah pertama adalah kita harus login terlebih dahulu ke jurnal tersebut. Apabila rekan-rekan belum melakukan pendaftaran atau pembuatan akun, maka bisa dilihat pada video saya yang sebelumnya. Baik, ini untuk melakukan login ya, silakan klik menu dengan tulisan login ya, boleh misalkan yang di atas ya, di daftar menu ini, juga boleh di bagian pojok kanan atas. Intinya teman-teman cari yang ada tulisan login seperti itu. Baik, kemudian silakan masukkan user yang sudah teman-teman buat sebelumnya. Nah, kita melanjutkan pada video sebelumnya ya. Jadi kemarin itu pada video sebelumnya nama usernya adalah Cahya Widuri ya. Kemudian pada bagian password ya, setelah memasukkan nama username, kemudian password, ini masukkan password yang kemarin teman-teman buat. Nah, kalau nanti misalkan teman-teman lupa passwordnya apa, maka bisa mengklik menu forgot your password. Nanti ini akan memberikan password yang baru setelah di reset ke email teman-teman. Seperti itu. Nah, tapi kalau memang sudah dilakukan forgot your password, tetapi emailnya belum dikirim ke email rekan-rekan, maka silakan hubungi admin dari jurnal tersebut. Seperti itu. Nah, jika untuk berikutnya teman-teman akan ingin tetap login, auto login, maka bisa dicentang ini ya, pilihan ini ya, keep me login in. Baik, berikutnya klik tombol login. Kalau teman-teman nanti ingin simpan bisa klik tombol go it ya. Saat ini saya tidak menyimpan. Nah, nanti menandakan kalau teman-teman sudah login adalah di pojok kanan atas. Ya. Di sini akan muncullah nama rekan-rekan. Ya, di sini contohnya namanya adalah Cahya Widuri seperti itu. Baik. Langkah berikutnya adalah klik tombol submit artikel. Ya, tombol submit artikel atau ada di beberapa jurnal lain namanya adalah submission. Ya, jadi intinya cari tombol submit atau yang bertuliskan submission. Contoh saya klik tombol submit artikel. Nah, di sini ada pilihan make a new submission, membuat submission yang baru, mensubmit artikel yang baru seperti itu. Ini tinggal diklik make a new submission. Seperti itu ya. Nah, ada beberapa tampilan lain sih. Ya, ada beberapa tampilan lain misalkan ketika kita kok ketampilannya jadi seperti ini ya, seperti itu. Maka teman-teman tinggal pilih yang ada tulisannya back to new submission. Sepertinya dia akan kembali ke tampilan ini. Jadi memang setara tampilan itu bisa
Iya berbeda-beda, sedikit berbeda, tetapi inti poin utamanya adalah teman-teman silakan cari tulisan yang bertuliskan submit atau submission seperti itu. Nah, untuk submit ke dalam sebuah jurnal, maka ada 5 tahapan ya. Di sini ada tulisan step 1, step 2, step 3, 4, dan 5. Teman-teman tidak bisa melanjut langsung ke step kedua atau step ketiga sebelum step pertama diselesaikan. Begitu juga dengan teman-teman tidak akan bisa lanjut ke step ketiga kalau step kedua tidak diselesaikan. Seperti itu. Nah, baik kita akan bahas masing-masing stepnya saja. Pada step pertama, ya di sini tulisnya adalah menunya start, titik awal. Nah, tugas teman-teman adalah silahkan dicentang di checklist ya semua pilihan yang ada. Seperti di sini misalkan manuskrip yang disubmit tidak sama dengan yang terbitkan di jurnal manapun. Oke, ini centang. File sudah dalam bentuk Office atau Word, centang. Jadi tugasnya harus dicentang semua. Kalau ada satu saja, misal ini kelewatan, nanti dia tidak bisa lanjut ke step kedua. Seperti itu. Jadi tetap semuanya harus dicentang. Seperti itu ya. Nah, contohnya seperti ini kalau satu saya tidak saya hapus muncul tulisan ini. This field is required. Field ini dibutuhkan untuk disetujui gitu. Jadi tetap harus dicentang semuanya. Kemudian di sini adalah comment for editor. Komentar. Ya, mungkin kita ingin memberikan informasi awal kepada apa ya editor di sheet pengelola jurnal ini. Biasanya informasi-informasi penting, misalkan bahwa ini informasinya apakah ini penelitian sangat urgent, kemudian ini publikasi yang berhubungan dari penelitian-penelitian dari hibah dan seterusnya, itu boleh kasih komentar di bawah sini. Boleh juga dimasukkan nomor HP atau nomor WA rekan-rekan, itu juga boleh. Ya karena memang pada step-step berikutnya tidak ada identifikasi untuk pemberian nomor HP, nomor handphone atau nomor WhatsApp seperti itu ya. Loh, kenapa tujuannya diberikan nomor WA? Nah, mana tahu ada hal-hal yang mungkin kekurangan-kekurangan yang terjadi. Biasanya antara pengelola jurnal ya dengan penulis atau yang penulis yang memasukkan artikel ke jurnal tersebut itu komunikasinya dilakukan by email seperti itu. Nah, ini kan mungkin akan sedikit apa ya lama ya karena beberapa orang tidak sering memperhatikan email setiap saat. Maka bisa dimasukkan di comment for editor ini untuk nomor WA supaya nanti kalau ada mungkin yang boleh dipertanyakan atau ada hal-hal yang mungkin ingin disampaikan editor kepada si penulis, maka dia lebih mudah menghubungi menggunakan nomor telepon tersebut. Seperti itu. Baik, tapi kalau jika ingin dikosongkan juga tidak mengapa. Nah, kemudian di bawah, nah ini juga karena di sini ada bintang, artinya wajib diisi, ini juga harus dua-duanya dicentang atau di checklist. Seperti itu. Jadi, tugas inti poin di start ya, atau di poin pertama ini adalah teman-teman harus menceklis, mencentang semua pilihan yang ada. Kalau tidak, kita tidak akan selanjut ke step kedua. Kalau sudah, klik tombol save and continue. Ya, save and continue. Baik. Nah, kita akan pindah ke step kedua. Di sini, pada step kedua, tugas kita adalah memasukkan file dari jurnal kita yang tentu saja dalam format Microsoft Word. Jadi bukan PDF. Teman-teman dia bukan PDF. Kenapa seperti itu? Karena jika diupload dalam bentuk PDF, maka nanti akan merepotkan dari apa ya pengelola jurnal untuk melakukan pengeditan. Seperti misalkan nanti pengelola jurnal harus melakukan perbaikan header dan footer, kemudian mungkin tata-letaknya ada yang harus diperbaiki, ada yang mungkin sedikit kurang rapi dan seterusnya. Kalau PDF nanti repot seperti itu. Jadi biasanya kalau teman-teman submit dalam bentuk PDF atau selain dari Word itu akan di reject atau ditolak oleh pengelola jurnal karena tidak akan bisa dilakukan pengeditan atau perbaikan data ketika nanti artikel itu diterbitkan atau dipublish. Baik, kita kembali pada step kedua ini, teman-teman harus mengupload file dari eh, artikel jurnalnya dengan cara klik tombol add file, ini juga boleh, atau klik tombol upload file.
Silakan pilih salah satu yang mana. Baik. Kemudian dicarilah di mana artikel tersebut disimpan. Jadi teman-teman harus buat dulu artikelnya. Saya misalkan sebagai contoh di sini ada namanya misalkan jurnal Salsabila misalnya. Oke, klik namanya kemudian open. Nah, jadi sudah masuk di sini nama file Microsoft ini. Nah, ada hal yang harus diperhatikan teman-teman ya. Ada hal yang harus betul-betul diperhatikan. Baik, ini saya jika terjadi kesalahan teman-teman bisa klik tombol remove. Seperti itu ya. Berarti oh salah file, salah pilih seperti itu. Oke. Ini contoh yang harus mungkin teman-teman ya, contoh ya. Baik. Di sini ada size ya. Di sini ada size. Yang harus teman-teman perhatikan adalah ukuran dari size artikelnya tidak boleh lebih dari 2 megabyte atau tidak boleh lebih dari 2000 kilobyte. Kalau nanti lebih dari 2000 kilobyte atau 2 megabyte, nanti tidak akan bisa terupload. Seperti itu. Nah, ketika sudah diupload filenya, maka harus ditentukan ini jenisnya apa. Nah, di sini perbedaan antara OJS 2 dengan OJS 3. Kalau di OJS 2, tidak ada penentuan ini filenya jenis apa, untuk file apa, seperti itu, keterangan tambahan. Tapi di OJS 3 ini harus dipertegas ini apa. Nah, karena ini adalah jurnal atau artikel utama, artikel yang utama yang akan dipublish jadi sebagai jurnal, maka teman-teman pilih yang ini, artikel teks, ya, artikel teks seperti itu. Nah, kalau seandainya ada file yang dilampirkan, misalkan apakah hasil riset penelitiannya atau dokumen-dokumen resmi, maka teman-teman bisa klik tombol add file. Nah, cari filenya apa, misalkan. Terus di sini ada pilih other. Ya, ini apakah bagian dari penelitian, instrumen, material penelitian, dataset, dan lain-lain. Ini tujuannya untuk meyakinkan editor mungkin seberapa penting dan apa ya, seberapa valid data yang dipakai di yang akan dipublish di artikel ini, seperti itu. Jadi ini menunjukkan tingkat kepentingannya ya. Karena oh, ini adalah bagian dari riset instrumen, maka teman-teman tinggal yang ini misalkan klik tombol save. Tapi kalau seandainya tidak ada, maka ini bisa dihapus. Ya, cukup paling utama adalah file dari artikelnya. Artikel yang akan nanti dimasukkan ke dalam jurnalnya nanti. Nah, hal yang paling utama adalah ketika nanti teman-teman membuat artikel ini, itu harus memperhatikan betul-betul adalah template yang disediakan oleh pengelola jurnal. Tidak boleh lari dari template. Baik, itu nanti ada pembahasan untuk di video yang lain. Kita fokusnya di sini saja dulu. Pada step kedua ini, pastikan teman-teman sudah menambahkan file artikel yang akan disubmit. Jika sudah selesai dimasukkan, maka teman-teman tinggal klik tombol save and continue. Lanjutkan. Baik, seperti itu. Nah, kita masuk ke step ketiga. Nah, step ketiga ini adalah step yang kalau saya bilang hampir banyak sekali yang melakukan kesalahan. Dan ini harus step yang memang harus betul-betul diperhatikan pengisiannya. Karena di sini ada mencakup judulnya, abstraknya, kemudian nama penulisnya, kata kuncinya, daftar pustaka. Ini semua harus diisi. Seperti itu ya. Nah, untuk mengisi pada step ketiga ini, pada enter metadata ini, maka sebaiknya teman-teman membuka file artikel manuskrip jurnalnya. Jadi dibuka. Kenapa dibuka? Supaya datanya ini tinggal nanti dipindahkan saja. Oke, ini sebagai contoh ya. Saya mohon izin mungkin ada sedikit perbedaan data, tapi ini hanya sebagai contoh bagaimana tata caranya. Diharapkan nanti rekan-rekan bisa memastikan bahwa data yang dipakai itu adalah valid atau benar. Baik, kita mulai dengan dari isi dulu. Title. Ya, ini prefix bisa dikosongkan. Kita yang utama-utama saja yang kita isi. Title adalah judul. Jadi teman-teman bisa di copy, kemudian di paste. Ya.
judul dari artikelnya. Jadi tinggal di copy, kemudian di paste di sini. Ya, biasanya untuk mengcopy paste itu adalah Ctrl C, Ctrl V ya, seperti itu. Atau teman-teman boleh mengetik ulang juga boleh. Baik. Kemudian abstrak ya. Kemudian abstrak. Nah, sama di sini ada abstrak. Nah, kalau di manuskrip jurnalnya ada dua abstrak yang berbeda bahasa, ya, maka di sini yang dimasukkan adalah abstrak yang dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena memang jurnal ini dikhususkan pakai bahasa Indonesia. Tetapi ketika nanti teman-teman memasukkan ke jurnal dengan setting bahasanya adalah Inggris, maka tentu saja nanti abstrak yang dimasukkan adalah bahasa Inggris. Seperti itu. Nah, baik. Jadi ini bisa di copy dan paste. Ya, copy, paste. Baik. Nah, di sini ada, ini saya contohkan, saya copy paste sebagian saja ya. Baik, satu sebagian saja. Nah, ada hal-hal yang juga harus diperhatikan. Ini akan menyebabkan masalah. Apa itu? Di sini, ya di sini, pada abstrak, pastikan jumlah kata tidak lebih dari 200 kata. Ya, tidak lebih dari 200 kata. Jika lebih dari 200 kata, ini tidak akan bisa lanjut ke step ketiga. Karena dia terlalu berlebihan, over dari database-nya ya. Nah, dari bagaimana kita mengetahui berapa jumlah kata abstrak kita? Teman-teman tinggal buka filenya yang di Word ya, kemudian di blok ya, di blok abstraknya. Teman-teman lihat di bawah ya, lihat di bawah. Di sini ada, oh ternyata yang saya blok itu adalah 145 kata. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau saya blok semua? Ada berapa jumlah katanya? Misal kalau teman-teman lihat ini di sini ada 220 kata. Nah, ini ketika nanti di copy paste semuanya ke dalam OJS-nya, jurnalnya, ini tidak akan bisa dikopas, bisa muncul di sini kopas, tapi tidak bisa lanjut ke step keempat. Jadi ini akan jadi masalah. Seperti itu ya. Lagi pastikan jumlah abstraknya tidak lebih dari 200 kata. Baik, lanjut. Setelah abstrak, di sini ada kontributor ya, kontributor. Nah, karena ini adalah jurnal dari penelitian mahasiswa, maka biasanya mahasiswa dilengkapi oleh dosen pembimbing. Seperti itu. Nah, jadi tidak boleh di sini hanya nama masing-masing saja. Kenapa? Karena di dalam artikelnya sendiri, contoh ya, artikelnya ini sendiri, di sini ada nama dua dosen pembimbing yang lain, dua penulis yang lain, yaitu dosen pembimbing satu dan dosen pembimbing kedua. Jadi nama pada artikelnya, jumlah nama penulis pada artikelnya harus sama dengan nama yang dimasukkan ke dalam metadata step ketiga ini. Seperti itu. Nah, baik contoh di sini ada baru dimasukkan nama Anda, nama si mahasiswa. Tambahkan untuk nama penulis kedua dan penulis ketiga. Ya, berarti kita karena judul mahasiswa tadi ya, ini memasukkan nama dari dosen pembimbing. Baik, klik tombol add contributor. Sudah? Baik. Nah, masukkanlah nama atau data dari penulis kedua. Dalam hal ini kita bilanglah sebagai data dosen pembimbing pertama. Misal namanya di sini adalah Bapak Badrul Anwar. Baik. Jadi di sini pada pada given name ini sama seperti video kemarin sebenarnya. Kalau dia satu nama, maka cukup pada given name. Misal nama dosen pembimbing Anda misalkan Bapak Tugiono misal. Maka di sini ketika namanya Tugiono. Nah, family name-nya dikosongkan. Kenapa? Karena satu kata. Seperti itu. Atau misalkan nama pembimbingnya terdiri dari dua kata. Ya, misalkan di sini Bapak Badrul Anwar, maka pada name depan Badrul, pada family name ketikkan Anwar. Pisah. Nah, kalau seandainya namanya adalah tiga kata, ya tiga kata, misalkan, ini saya hapus dulu ya, misalkan namanya adalah
Ini ketika menghapus, oke. Baik, misalkan namanya Ibu Widiarti Rista Maya. Maka penulis namanya adalah Widiarti Rista, Mayanya di belakang. Jadi kalau lebih dari dua kata, maka kata terakhir diletakkan di bagian family name, sisanya di bagian depan nih. Seperti itu. Nah, ini mohon nanti bisa diperhatikan. Di sini ada, bisa dikosongkan saja. Di sini ada salutation panggilan ya. Bapak, Ibu, atau gelarnya. Misalkan kalau ada gelarnya, boleh dibuat di bagian salutation. Tapi sebaiknya dikosongkan saja. Kemudian, email. Ya, email. Misalkan, ini saya Ibu Widiarti, ini emailnya adalah, misalnya contoh saja, widiarti@gmail.com. Nah, pastikan teman-teman nanti bertanya kepada yang bersangkutan emailnya apa, seperti itu ya. Kemudian pada bagian country, ya ini negaranya ya, misalkan kita pilih Indonesia, pancing saja dengan menekan tombol I pada keyboard. Nah, ini bisa dikosongkan. Affiliation nama kampus ya, mungkin STM Mukti Gunadarma, sama seperti yang pada pembuatan akun kemarin. Pada bagian kotak, ya di sini ada, kalau dibaca di bawah ya ada bio statement, departemen, dan rank. Ya, mungkin penjelasan tambahan. Misalkan menunjukkan program studi dosennya apa. Misalkan, oh ibu ini, Bu Widiarti adalah dosen pembimbing di prodi manajemen informatika. Maka teman-teman buat di sini manajemen informatika. Oh, ternyata ibu ini dari program studi sistem informasi ya teman-teman, tinggal ganti di sini sistem informasi seperti itu. Jadi tergantung program studi dari si penulis yang kedua ini. Kemudian di bagian kontributor rule, pastikan teman-teman pilih sebagai author. Berarti dia bagi author itu adalah penulis. Berarti ini adalah penulis kedua. Seperti itu. Nah, untuk pilihan ini, principal contact for editorial correspondence. Correspondence adalah penulis yang memang membuat dan memahami isi dari artikel jurnal ini. Nah, ini biasanya kalau memang dari jurnalnya untuk jurnal mahasiswa, maka principal contact for editorial correspondence ini khusus untuk mahasiswa. Jadi untuk penulis kedua dan seterusnya itu atau sebagai pembimbing tidak di checklist, tidak dicentang. Seperti itu ya. Tapi apakah penulis kedua, penulis ketiga bisa jadi koresponden? Boleh. Misalkan yang buat ini adalah si Budi, Budi ini di penulis ketiga, maka Budi ketika memasukkan nama Budi itu yang principal contact for editorial correspondent harus di checklist atau dicentang. Seperti itu. Nah, tapi kalau untuk jurnal mahasiswa, yang sebagai korespondennya tentu saja sih mahasiswanya. Jadi untuk penulis kedua, ketiga, atau dosen pembimbingnya, maka ini tidak perlu dicentang. Include this contributor in browse list. Ya, ini tentu saja wajib dicentang ya. Artinya nama penulis kedua dimasukkan ke dalam daftar list si penulis. Seperti itu ya. Baik, ini tinggal dicentang. Kemudian klik tombol save. Nah, di sini sudah ada dua penulis ya. Ini penulis pertama, ini penulis kedua. Lebih tepatnya, ini adalah si mahasiswa. Ini adalah mahasiswanya. Ini masih pembimbing pertama. Seperti itu ya. Ini contoh saja. Baik. Nah, di sini teman-teman lihat bahwa primary contact itu adalah yang si mahasiswanya. Sementara penulis kedua itu masuk dalam daftar listnya. Lalu, masukkan untuk penulis yang berikutnya. Nah, sekarang itu skripsi, berarti pembimbingnya ada dua ya. Sekarang tugas kita adalah memasukkan penulis kedua. Sorry, maksud saya penulis ketiga atau dosen pembimbing keduanya misal. Maka klik kembali tombol add contributor. Ini sama ya. Misalkan tadi di sini ada Ibu Masyuni Hutasuhud. Oke, karena dua kata, di sini ada Masyuni, di sini Hutasuhud. Seperti itu ya. Ini kosongkan saja kontak emailnya. Saya ini contoh saja masyuni@gmail.com. Tentu saja teman-teman harus pastikan dengan
dosen pembimbingnya, emailnya apa ya, seperti itu. Baik, sekali lagi saya ingatkan masalah namanya harus betul-betul teliti ya. Kebetulan ini Ibu Masyuni 2 kata. Nah, tadi kalau misalkan 3 kata bagaimana? Seperti tadi Bu Widiarti. Gibal 1 bagaimana? Nah, kalau 1 hanya ditulis pada nama. Gimana kalau 4 suku kata? Maka kata pertama, kedua, ketiga di bagiannya. Kata keempat di bagian family name. Seperti itu. Baik, ini email sudah diisi. Sama kayak tadi juga. Country, ini kita pilih Indonesia. Kemudian affiliation, nama kampusnya. Program studinya ya. Ini tergantung dari program studinya masing-masing. Misalkan prodi sistem komputer misal. Jadi sesuai dengan program studi dari si masing-masing penulis. Ini contributor rule, ini checklist pada author. Ya, yang ini biarkan saja. Yang wajib checklist adalah yang include this contributor in browse list. Yang atas tidak diusahakan itu untuk mahasiswa. Jadi sama seperti yang penulis kedua tadi. Kemudian klik tombol save. Nah, maka penulisnya sudah dimasukkan semua. Kalau seandainya ada penulis keempat, tinggal teman-teman klik add contributor, caranya sama seperti yang penulis yang tadi sebelumnya. Kalau cuma 2 orang, maka yang ketiga itu jangan dimasukkan. Seperti itu. Nah, langkah berikutnya, ini bisa dikosongkan, additional reference ini bisa dikosongkan. Teman-teman bisa masukkan keyword. Ya, keyword. Kata kunci. Nah, pada artikel teman-teman di jurnal, itu ada kata kunci. Sebagai contoh ini ya, ini kata kuncinya adalah sistem pendukung keputusan, kemudian metode Mora, atlet, bulu tangkis, kejuaraan. Jadi ada 5 kata kuncinya. Baik, saya kembalikan ke mari. Nah, cara memasukkan kata kunci adalah tidak boleh teman-teman ini diblok semua kata kuncinya di artikel, copy, paste. Ini tidak, ini enter ya. Ini tidak boleh. Kalau pada OJS versi 2, maka teman-teman bisa masukkan copy paste seperti ini boleh. Tapi pada OJS 3 ini tidak diperkenankan. Caranya bagaimana nih, saya hapus dulu ya kalau tanda silangnya. Baik, yang pertama adalah sistem dukung keputusan. Teman-teman mau copy paste boleh, tapi harus satu-satu. Jadi ini copy dulu, di sini dipastekan. Nah, setelah sudah dipastikan, di enter. Nah, di sini ada keterangan untuk informasi saya misalnya press enter after each term. Di setiap kata kunci di enter dulu gitu. Nah, jadi setelah misalkan kata kunci pertama adalah sistem belum keputusan, di enter dulu, maka muncul seperti ini. Masuk kata kunci kedua, metode murah. Teman-teman mau ketik juga boleh. Metode murah, enter. Seperti itu ya. Kemudian atlet, boleh ketik juga boleh, atlet, enter. Jangan lupa di enter setelah selesai ngetik. Kemudian bulu tangkis. Nah, kalau panjang, Pak, ini saya ingin mengcopy paste, ya sudah boleh. Ini tinggal di copy, kemudian di paste. Jangan lupa di enter. Seperti itu. Kemudian kejuaraan. Kejuaraan. Jadi, pada bagian keyword, rekan-rekan harus memasukkan kata kuncinya itu satu-satu. Tidak boleh sekali semua. Seperti itu. Nah, terakhir adalah reference. Ini adalah daftar pustaka. Nah, daftar pustakanya teman-teman tinggal kopas dari artikelnya di halaman paling terakhir. Oke, ini sudah ada. Kebetulan di sini ada 13 artikel ya, 13 artikel. Jadi teman-teman blok ini yang ada di daftar pustaka semua, copy, ya. Klik kanan copy boleh atau Ctrl C boleh. Kemudian pastekan di reference. Klik kanan paste, paste boleh. Ctrl V juga boleh. Oke. Maka step ketiga sudah selesai. Saya ulangi, yang harus diisi adalah judul, kemudian abstrak, tidak boleh lebih dari 200 kata, kemudian nama seluruh penulis, jika jurnal mahasiswa, maka nama mahasiswa, pembimbing 1 dan pembimbing kedua, totalnya ada 3 penulis ya. Kemudian memasukkan kata kunci, keyword, harus satu persatu, dengan masukkan 1 di enter, masukkan nomor 2 di enter, begitu seterusnya, dan memasukkan daftar pustaka, seperti itu.
Jika sudah lengkap semua, maka teman-teman tinggal lanjutkan, simpan dan lanjutkan, save and continue. Baik, ditunggu sebentar, kita pindah ke step keempat. Nah, kalau seandainya kita di step keempat, kemudian oh ya ada kelupaan di step ketiga tadi datanya, maka teman-teman tinggal balik aja, ya tinggal memperbaiki step ketiga yang kira-kira mungkin ada yang kurang, seperti itu. Baik, di sini dia hanya mengkonfirmasi bahwa kita sudah siap untuk mengirim atau mensubmit. Selesai, finish submission. Kalau memang teman-teman sudah yakin, tinggal pilih finish submission. Nah, apakah memang Anda yakin untuk akan memasukkan artikel ini ke jurnal, submit artikel ini ke jurnal? Oke, saya yakin. Maka klik tombol oke. Baik, tunggu sebentar. Nah, di sini ada error, tapi teman-teman usah tidak khawatir. Di sini hanya error dalam hal masalah pengiriman email. Jadi memang ada beberapa jurnal itu pengiriman emailnya tidak aktif. Jadi muncul info bahwa emailnya gagal dikirim. Ini tidak masalah, ini tidak mengganggu proses submit artikel rekan-rekan. Ini hanya proses pengiriman email. Karena biasanya memang ketika kita submit, kita akan memberikan email ke email tujuan atau email jurnal tersebut dan kita melakukan email balik. Email balik itu adalah eh, informasi bahwa kita sudah memasukkan artikel di jurnal ini seperti itu. Jadi ini tidak usah dikhawatirkan. Teman-teman bisa klik sembarang tempat, ya klik sembarang tempat saja untuk menghilangkan pesan tadi. Nah, di sini step kelima mengatakan bahwa submissionnya sudah complete. Baik, jika benar, maka kita bisa klik review this submission untuk melihat bagaimana proses selanjutnya. Atau boleh juga balik ke dashboard, return to your dashboard. Nah, seperti ini tampilannya. Di sini kita ada my queue. Di sini ada satu, kita sudah ada submit satu artikel ya dengan judul ini. Ya, di sini statusnya adalah submission. Berarti submission itu adalah kita sudah submit tetapi belum diproses, belum dilihat oleh pengelola jurnal. Mungkin dalam tahap pemeriksaan dalam antrian seperti itu ya. Nah, kalau seandainya ini bisa teman-teman view. Kalau seandainya teman-teman ingin memberikan komentar atau berdiskusi dengan pengelola jurnal, bisa teman-teman masukkan di sini di add discussion. Mungkin ada hal-hal yang harus dikomunikasikan, sementara teman-teman tidak tahu nomor telepon atau nomor kontak dari pengelolanya, maka bisa klik tombol add discussion. Nah, jadi ini adalah tata cara submit, sisanya tinggal menunggu proses informasi selanjutnya. Nanti di sini akan berubah dari submission menjadi in review, atau sedang proses pemeriksaan oleh reviewer dan seterusnya. Sampai di sini maka eh, proses submit kita nyatakan selesai. Baik, tinggal menunggu proses berikutnya. Biasanya nanti pengelola jurnal akan berkomunikasi dengan rekan-rekan baik melalui WA aktif maupun nanti jika teman-teman masukkan nomor nomor telepon atau nomor WA, nomor WhatsApp, maka nanti akan dikirim menggunakan informasinya akan diteruskan menggunakan WhatsApp atau setidaknya nanti dari diskusi setelah mengklik tombol view. Ini ada add discussion sebelum lanjut seperti itu ya, belum dilanjutkan prosesnya. Baik, mungkin itu saja untuk video kali ini. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, nanti silakan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.